Tidak mudah memang membangunkan orang Melayu Malaysia yang terbuai dalam dongeng alam Melayu. Sungguh tidak gampang menjelaskan kepada mereka bahwa dunia telah berubah. Tak segampang itu, tak segampang itu. Ya benar, tidak segampang itu. Tapi marilah kita coba lagi. Seharusnya, kaum Melayu Malaysia berani bergerak dari dunia ilusi atau zona nyaman. Bergeraklah dari zona nyaman. Agar bisa keluar dari zona nyaman atau dunia ilusi Melayu, kita mulai dengan melihat realitas yang ada di media sosial. Dan kami sungguh heran, kenapa Putri Aryani masih berada di puncak trending YouTube Malaysia. Kenapa tidak ada pergerakan yang signifikan konten yang trending di YouTube Malaysia? Coba bandingkan dengan konten trending di YouTube Indonesia. Situasinya sungguh berbeda. Konten yang berisi Putri Aryani masih menghiasi, tapi konten-konten lain juga mulai menyaingi. Mengapa kita perlu membahas hal ini? Sebab, kami berpendapat bahwa bahasa berkaitan dengan kebudayaan, termasuk budaya pop. Nah, media sosial seperti YouTube sebetulnya cermin budaya pop suatu negara. Perkembangan di YouTube itu menggambarkan bahwa budaya pop di Indonesia amat dinamis. Karena budaya berkaitan dengan bahasa, maka perkembangan bahasa Indonesia, terutama bahasa Indonesia ragam gaul juga akan sangat dinamis. Kita mesti pula melihat bahwa Putri Aryani merupakan fenomena yang mewakili kekuatan media sosial di Indonesia. Di dunia musik, ia juga mewakili perkembangan artis-artis berbakat Indonesia di tengah dunia musik dan hiburan yang terus berkibar. Selain Putri Aryani, juga Cakra Khan, masih banyak lagi artis Indonesia yang amat berbakat. Ada Lyodra, Tiara Andini, Mahalini, Rizky Febian, Dimas Senopati, dan lain-lain. Bahkan, pada Indonesian Idol yang baru berlalu, muncul artis dengan warna suara dan musik yang berbeda sekali, yakni Salma Salsabil. Itu baru dunia musik pop. Kita belum bicara musik dangdut koplo atau musik pop Jawa ala Denny Caknan. Perkembangan musik pop Indonesia sungguh pesat. Apalagi setelah Indonesia Idol, kini sudah digelar pula Akademi Dangdut Asia dan Indonesia Got Talent. Boleh dibilang, situasi budaya pop dan bahasa sekarang merupakan zaman paling sial bagi Malaysia. Oh, sia-sianya ku bertemu, sia-sia. Pertanyaannya, mampukah Malaysia membendung pengaruh budaya pop Indonesia? Tampaknya akan sulit. Pengaruh budaya pop Indonesia dan bahasa Indonesia akan terus menyerang Malaysia. Hal inilah yang menjelaskan kenapa, sejak tahun 2000 Malaysia sebetulnya berusaha membendungnya. Untuk bahasa, Profesor Malaysia mulai menyebarkan propaganda untuk memelayukan bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan hingga sekarang. Nah, untuk musik pun Malaysia pernah membatasi konser-konser band asal Indonesia. Tapi upaya itu kurang berhasil. Apalagi, selera musik juga berkembang. Warna musik yang terlalu mendayu-dayu ala Melayu mulai ditinggalkan. Karakter bahasa Indonesia yang lebih indah dan hemat kata juga membuat lagu-lagu pop Indonesia jauh lebih bagus ketimbang lagu Malaysia. Di zaman dulu, ketika belum ada media sosial, ketika industri musik belum sebebas sekarang, musik Malaysia memang pernah berjaya. Perpaduan slow rock dan gaya Melayu sempat berkibar. Tapi itu sudah menjadi masa lalu. Di era dunia sosial, di mana semua orang bisa menunjukkan bakatnya, hal itu sulit terulang. Media sosial akan terus dibanjiri karya anak-anak Indonesia. Agar lebih jelas, kita tengok lagi perkembangan musik Malaysia dan Indonesia di masa lalu. Hai guys, jumpa lagi.
Kali ini kita akan membahas perkembangan musik Indonesia dan Malaysia. Harus kita akui bahwa musik Malaysia pernah berpengaruh di Indonesia. Tapi itu dulu, di zaman belum ada internet. Saat itu perkembangan industri musik juga amat ditentukan oleh peredaran kaset. Jadi zaman dulu tidak sebebas sekarang. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita tonton ya. Malaysia sempat memiliki era emas di mana genre musik slow rock sangat berjaya. Era tersebut tentu saja terjadi pada tahun 1990-an, di mana banyak lagu hits tercipta. Popularitas lagu-lagu slow rock dari Malaysia di era itu bahkan sampai terdengar ke Indonesia. Semua itu tak lepas dari peran sejumlah band yang berhasil menciptakan lagu-lagu Melayu dalam balutan slow rock. Tahun 1989, hampir semua masyarakat Indonesia tiba-tiba memutar dan menyanyikan lagu Isabella dari album fenomenal milik band rock Malaysia, Search, yang dimotori Suhaimi bin Abdul Rahman dengan ciri khas suaranya yang melengking tinggi. Search merupakan band rock yang sudah dibentuk sejak 1977 oleh Yazid, Hilary Ang, Nasir, Nordin, dan Ami. Kaset Search laku keras di Indonesia. Bahkan musik rock dengan cengkok Melayu ala Search ini justru jadi virus yang mewabah di Indonesia. Kelatahan mulai menjelma dalam industri musik di Indonesia. Ini hal yang lumrah. Ketika sebuah karya merebak dan menggelegak menjadi hits yang fenomenal, maka para pemilik label rekaman di Indonesia pun rame-rame antri untuk mengikuti jejaknya. Search sendiri seperti perambah hutan untuk lahan baru di negara tetangganya Indonesia. Sampai saat ini, Search masih terbilang aktif dalam mengeluarkan karya di negeri jiran. Lagu-lagu hits mereka adalah Isabella, Hilang Dalam Terang, dan Putri Misteri. Usai Search mengharu biru pendengar Indonesia, mulailah muncul sederet band-band sejenis Search, seperti Axis, Iklim, UKs, Spoon, Slam, dan banyak lainnya. Iklim adalah band rock Malaysia yang musiknya bergema hingga ke Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand. Genre slow rock yang dibawakan mampu dipoles menjadi sebuah musik yang masuk ke berbagai kuping manusia. Lagu-lagu hits mereka adalah Hakikat Sebuah Cinta, Antara Sutra dan Bulan, Suci Dalam Debu, dan Mahaliga Seribu Mimpi. Axis, band asal Johor Bahru ini sudah dibentuk sejak tahun 1991 dan memulai perjalanannya lewat lagu Untukmu Ibu. Namun kesuksesan besar Axis justru didapat lewat lagu Alasanmu, Mencari Alasan. Lagu-lagu hits lainnya seperti Bui Jadi Permadani, Dirantai Digelangi Rindu, dan Mengintai Dari Tirai Kamar. Sejak tahun 1999 hingga memasuki lewat 2010, industri musik Malaysia didominasi oleh musik dari Indonesia. Bahkan beberapa band lama Malaysia seperti band Axis yang sejak 2001 sudah mengubah arusnya menjadi rock progresif dan unsur kemelayuannya sudah diminimalisir. Di era 2000-an, kembali banyak band Indonesia yang berjaya di Malaysia, seperti Sheila on 7 hingga Peter Pan. Bahkan radio-radio di Malaysia lebih cenderung memutar lagu-lagu dari band Indonesia. Hal ini semakin memuncak ketika di tahun 2006 mulai merebak band-band di Indonesia yang menyanyikan lagu-lagu pop dengan cengkok Melayu. Sebut saja misalnya Kangen Band dan ST12. Band yang disebut terakhir ini bahkan meremake lagu Isabella yang dulu dipopulerkan Ami bersama bandnya Search pada tahun 1989. Karena masifnya serbuan band Indonesia di industri musik Malaysia, membuat Ami Search di tahun 2008 secara lantang melakukan protes kepada pemerintah Malaysia agar mengurangi dominasi lagu-lagu dari band atau penyanyi Indonesia diputar di radio-radio. Ini tentunya sebuah protes untuk meminta proteksi pemerintah yang terasa aneh. Karena pada kenyataannya, masyarakat Malaysia memang sangat menggandrungi lagu-lagu karya pemusik Indonesia. Ami sendiri bahkan cukup dekat dengan para pemusik Indonesia. Selain berduet dengan Inka Christie, Ami sebetulnya adalah penggemar Gigi. Ami Search bahkan pernah berkolaborasi dengan Gigi. Saya tidak anti pemusik Indonesia, tak ada masalah. Tapi masalahnya, penguasa yang tidak menjaga kuota artis-artis Indonesia. Sampai-sampai artis Malaysia tidak mendapat show. Jadi, kita cuma minta proteksi dari penguasa. Tutur Ami Search. Begitulah guys perkembangan musik di zaman dulu. Situasinya sungguh berbeda dengan sekarang. Era media sosial sekarang telah mengubah industri musik dan hiburan. Peran pemerintah menjadi lebih kecil. Adapun peran masyarakat dan swasta semakin besar.
Itulah yang menjelaskan kenapa musik dan hiburan di Indonesia berkembang lebih dinamis dan pesat ketimbang Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.